Pengolahan tanah bertujuan untuk merubah keadaan tanah pertanian dengan alat tertentu hingga memperoleh susunan tanah dan tekstur tanah yang dihendaki oleh tanaman. Tahapan-tahapan pengolahan tanah. Yang pertama ada perbaikan pematang, yang kedua ada pencangkulan, yang ketiga ada pembajakan, keempat penggaruan, yang kelima ada perataan, dan keenam pembuatan saluran drainase. Masuk ke tahap pertama yaitu perbaikan pematang. Fungsi utamanya adalah menahan air selama pengolahan tanah agar tidak mengalir keluar petakan. Yang kedua, agar mempermudah dalam pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi. Yang kedua, pencangkulan. Pencangkulan bertujuan untuk memperbaiki pematang dan petakan sawah yang sulit untuk dibajak. Selain itu, pencangkulan berfungsi untuk membersihkan gulma yang terdapat di sekitar pematang. Selain itu juga berfungsi sebagai pencegah hama tikus, karena pematang yang bersih membuat tikus tidak nyaman untuk tinggal. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pembajakan. Pembajakan bertujuan untuk mencegah tanah bertujuan untuk memecah tanah menjadi bongkahan-bongkahan serta membalikkan tanah beserta rumput atau jerami sehingga membusuk. Manfaat yang didapat dari pembajakan yaitu yang pertama pemberantasan gulma, yang kedua menambah unsur organik, yang ketiga mengurangi pertumbuhan hama dan penyakit. Setelah pembajakan, tanah harus segera digenangi air agar sisa-sisa tanaman yang terdapat menjadi busuk. Tahapan yang keempat yaitu penggaruan. Penggaruan dilakukan untuk meratakan dan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah. Yang pertama mengurangi peresapan air ke bawah. Yang kedua tanah menjadi rata. Yang keempat penanaman bibit menjadi mudah. Yang keempat gulma-gulma yang ada menjadi terbenam. Tahapan berikutnya itu perataan. Perataan tanah sangat penting agar mendistribusikan air secara merata dan mencegah genangan air. Perataan tanah bisa menggunakan alat perata tanah seperti garu atau alat perata lainnya yang dapat membantu menciptakan tanah menjadi rata. Tahapan berikutnya yaitu pembuatan saluran drainase. Saluran drainase digunakan untuk mengatur tinggi rendahnya kondisi air di lahan. Lahan yang terlalu sering digenangi air akan membuat pertumbuhan tanaman padi menjadi terhambat. Inilah ciri-ciri tanah yang telah selesai diolah dan siap untuk ditanami. Yang pertama, tanah terolah sampai berlumpur. Yang kedua, air tidak lagi banyak merembes ke dalam tanah. Yang ketiga, permukaan tanah rata. Keempat, pupuk tercampur dengan rata. Yang kelima, bersih dari sisa gulma dan tanaman. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari